Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjagaan terhadap fisik kita, sehingga Bapak Ibu bisa hadir di forum ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah memberikan kita penjagaan terhadap batin kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang memiliki akidah yang lurus, sebagai muslim ahlu sunnah. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah telah memberikan penjagaan kepada kita lahir batin. Allah jadikan kita sehat fisik dan Allah juga memberikan kesehatan batin bagi kita. Alhamdulillah, karena kita sehat fisik maka barangkali tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk mendekat berkumpul, disebabkan karena masalah penularan virus, ya. Baik, silakan bisa merapat ke depan. Kecuali yang punya uzur boleh nyender. Bagi yang enggak punya uzur lebih baik merapat. Di masjid ini telah diselenggarakan kajian 3 kali sampai jam 11, ya. Ada yang ikut dari awal? Habis subuh ikut sampai saat ini? Atau ganti tema ini? Ganti peserta? Ganti peserta. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di kesempatan kali ini sesuai dengan yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang konsep ibadah dalam Islam. Mohon maaf barangkali kajian ini lebih banyak berisi materi dan bukan motivasi, sehingga mungkin nanti Anda lebih banyak mencatat jika Anda anggap materi itu penting untuk dicatat, karena ada beberapa hal yang ketika kita sampaikan di situ ada beberapa yang perlu untuk kita jadikan sebagai catatan. Yang pertama, kita akan memahami makna ibadah. Al-ibadatu lughatan bima'na al-khudu' wa tadhallul. Ibadah secara bahasa artinya adalah bentuk merendahkan diri. Al-khudu'u wa tadhallul, bentuk merendahkan diri dan menghinakan diri. Dalam istilah bahasa Arab, jalan yang sering dilewati itu disebut dengan at-tariqul mu'abbad. At-tariq al-mu'abbad, jalan yang sering dipaksa ibadah. Maksudnya adalah karena jalan ini sering diinjak, sehingga dia menjadi jalan yang karena sering diinjak, sering direndahkan, maka dia jadi jalan yang gampang untuk dilalui. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan at-tariqu al-mu'abbad. Kemudian makna ibadah secara istilah memiliki 2 sudut pandang. Kita ulang, makna ibadah secara istilah memiliki 2 sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari tujuannya. Dilihat dari tujuannya. Maka makna ibadah secara istilah adalah al-istislamu bitta'ati lillah wal khudu'u wat tawadu'u lillah. Pasrah dengan melakukan ketaatan kepada Allah disertai dengan penghinaan diri dan memuliakan Allah. Saya ulang, ya. Ibadah secara istilah dilihat dari tujuannya adalah pasrah dengan melakukan ketaatan kepada Allah disertai menghinakan diri dan
mengagungkan Allah. Ma'al khudu'i wat tadallul wat ta'zim, disertai dengan menghinakan diri dan mengagungkan Allah. Baik, kita lengkapi terlebih dahulu makna ibadah secara istilah dari sudut pandang yang kedua. Dilihat dari sudut pandang yang kedua, yaitu dari bentuk kegiatannya. Dari bentuk kegiatannya. Maka pengertian ibadah secara istilah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang ini sering dikutip oleh para ulama. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Semua bentuk perbuatan dan ucapan lahir maupun batin yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Saya ulang, pengertian ibadah secara istilah dilihat dari sudut pandang bentuk kegiatannya adalah semua ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridainya, baik lahir maupun batin. Contoh ibadah yang lahir apa Pak? Salat, zikir. Contoh ibadah yang batin seperti tawakal, kemudian menaruh harapan kepada Allah, roja, takut, takwa, dan seterusnya. Baik, coba kita lihat pengertian ibadah secara istilah dari dua sudut pandang ini. Ada sebuah amal yang secara lahiriah dia bentuknya ibadah, tapi ketika amal itu tidak disertai dengan ta'zim kepada Allah, tidak disertai dengan khudu' merendahkan diri di hadapan Allah, maka amal yang zahirnya ibadah ini tidak bernilai ibadah, karena dia tidak memenuhi makna ibadah secara istilah dari sudut pandang yang pertama. Contohnya, ada orang yang haji atau umroh. Kita tahu bahasanya ibadah ini bisa meningkatkan status sosial masyarakat, sehingga kalau ingin mendapatkan pujian di masyarakat dan punya status sosial masyarakat, sebagian orang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jika dia berangkat haji atau umroh, tapi maksud dan tujuannya adalah untuk mengagungkan dirinya, apakah dia sedang beribadah kepada Allah? Tidak, karena tujuan dasar ibadah di situ tidak ada. Sehingga yang dia lakukan zahirnya ibadah, kegiatannya ibadah, tapi tujuan dasarnya yang ada di dalamnya tidak memenuhi standar, karena dia tidak mengagungkan Allah, namun ujub untuk dirinya. Termasuk juga ketika ada orang yang nyumbang dana untuk kegiatan sosial atau untuk kegiatan keagamaan, tapi tidak disertai dengan pengagungan kepada Allah, lebih kepada ujub untuk dirinya, maka dia tidak disebut ibadah, meskipun secara lahiriah praktek amalnya ibadah. Sebaliknya, ada orang yang berusaha untuk mengagungkan Allah, merendahkan diri kepada Allah, tapi praktek dan tindakan yang dia lakukan itu bukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, sehingga dilihat dari maksud dan tujuannya mengandung ibadah, tapi praktek amalnya di situ tidak berisi ibadah. Contohnya, ada orang yang menari mabuk cinta, seperti gayanya sufi yang dipimpin oleh Jalaluddin Rumi, sehingga dia ketika sebelum melaksanakan ibadah minta restu dulu dari gurunya, salim, cium tangan gurunya, terus dia menari berputar-putar di arena tempat dia menari. Ketika dia ditanya, ngapain kamu melakukan seperti ini? Oh, saya ingin mewujudkan cinta saya kepada Allah, ingin mengapresiasikan rasa cinta saya dan rindu saya kepada Allah, mengagungkan Allah, tapi dengan cara seperti ini. Sehingga ada unsur al-khudu wa ta'zim, ada unsur merendahkan diri dan mengagungkan Allah, tapi caranya bukan dengan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ada enggak dalil kalau Allah mencintai tarian?
atau penjelasan bahasanya Allah Subhanahu wa taala senang melihat ketika hambanya joget, kita tidak jumpa. Meskipun ada sebagian orang yang menjadikan joget dan tarian sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kita tidak mempersalahkan niatnya. Bisa jadi ada semangat untuk mengagungkan Allah, ada semangat ikhlas, ada semangat ingin merendahkan diri kepada Allah. Tapi dengan joget-joget, ya, dia membaca misalnya kalimat-kalimat sholawat, ya. Barangkali di video Bapak Ibu sudah sering nonton yang kayak gitu. Itu ibadah Pak niatnya. Ada yang tepuk-tepuk kepala, ada yang tepuk-tepuk punggung sambil joget-joget. Misalnya seperti yang sering dilakukan oleh orang Syiah, atau seperti yang dilakukan oleh sebagian sufi yang ada di Suriah. Niat mereka itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah, dalam rangka untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah menjumpai ada ayat maupun hadis yang menjelaskan kalau Allah mencintai joget dan tarian. Ada juga orang yang beribadah dengan cara yang misalnya bertapa. Saya melakukan seperti ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah, merendahkan diri kepada Allah. Misalnya seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang yoga. Dia merenungkan dosa-dosanya, dia merenungkan kesalahan-kesalahannya. Pernah enggak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dalil kalau Allah mencintai gerakan seperti ini? Ya. Ada yang kemudian ketika matahari terbit dia berusaha untuk bertapa, atau ketika matahari terbenam dengan aneka gaya yang berbeda-beda. Islam tidak pernah mensyariatkan seperti ini. Karena itu dari sisi tujuannya barangkali dia ingin mengagungkan diri kepada Allah, tapi dari sisi amalnya bukan termasuk amal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah punya bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai yoga atau Allah meridai yoga. Karena itulah untuk bisa disebut ibadah, dua unsur ini harus ada. Pertama, dari sisi amalannya dia harus amalan yang dicintai dan diridai Allah. Yang kedua, dari sisi tujuannya, di situ harus mengandung unsur al-khudu' wa tadzallul wa ta'zim, merendahkan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barulah orang bisa disebut sedang melakukan ibadah. Nah, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat definisi ibadah yang kedua lebih detail lagi. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ibadah adalah amalan atau ucapan yang lahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan definisi ini, maka bentuk ibadah ada 4 macam. Berdasarkan definisi ini, bentuk ibadah ada 4 macam. Yang pertama adalah mengamalkan yang wajib. Yang kedua mengamalkan yang sunnah. Yang ketiga meninggalkan yang haram. Yang keempat meninggalkan yang makruh. Dan tidak ada jenis ibadah dalam bentuk mengamalkan yang mubah. Dipahami insyaallah? Hukum syariat ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, haram. Hukum syariat ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari 5 jenis hukum syariat ini, mana bagian yang dicintai oleh Allah? Hanya ada 4 kemungkinan. Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan yang haram. Terus bagaimana dengan hukum yang mubah? Jawabannya, mubah tidak bisa dijadikan sebagai objek ibadah. Sehingga tidak ada ibadah dalam bentuk mengamalkan yang mubah. Sebagaimana pula tidak ada ibadah dalam bentuk meninggalkan yang mubah. Mafhum insyaallah? Karena itu para ulama mengatakan, wa man ta'abbada bil mubah faqad waqa'a fil bid'ah. Barang siapa yang beribadah dengan perkara mubah, maka dia telah melakukan kegiatan yang tidak pernah disyariatkan dalam agama kita. Karena dalam perkara mubah itu dia tidak dicintai dan tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana Pak ibadah dengan perkara yang mubah? Contohnya, ada orang yang punya perasaan
ketika dia memakai peci tertentu atau pakaian tertentu, dia merasa dengan pakaian itu dapat pahala, sehingga dia merasa kalau sholat nggak bawa sajadah itu rasanya kurang afdol, kayaknya masih ada yang kurang. Akhirnya dia pulang dulu ngambil sajadah, sehingga sajadah ini dijadikan sebagai tujuan ibadah. Baik, saya pernah menjumpai orang seperti itu ya. Jadi dia sudah sampai di masjid, lali nganggo sajadah Pak, langsung memerintahkan kepada anaknya, tolong jupuno sajadah. Dia tunggu di luar, nggak mau masuk masjid sampai dia pegang sajadah. Wallahu alam latar belakangnya apa, padahal di masjid sudah ada karpet, dan insya Allah juga aman karena ketika itu bukan musim corona. Tapi bagi dia nggak mau untuk melakukan sholat kalau nggak pakai sajadah yang sehari-hari dia gunakan. Maka bisa jadi ini termasuk di antara bentuk ibadah dengan perkara mubah, karena pakai sajadah dan nggak pakai sajadah itu perkara apa? Mubah. Makanya ketika ada orang yang dia merasa nggak puas dengan kegiatan ibadah disebabkan karena aku nek rasa sarungan kok rasanya aneh, aku nek ranggo ketuireng rasanya aneh, mohon untuk diperhatikan, apakah Bapak menjadikan pakaian seperti ini sebagai tujuan ibadah? Kalau itu sebagai tujuan ibadah tidak boleh, karena perkara yang mubah itu tidak dicintai dan tidak dibenci oleh Allah. Sedangkan definisi ibadah itu harus ada unsur dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami di sini ya? Karena itulah beribadah dengan perkara mubah dalam Islam tidak ada. Nah, contoh yang paling sering ada di masyarakat kita adalah anggapan nek wong turu itu bisa jadi pahala. Sampai muncul sebuah hadis, naumus shaimi ibadatun, turune wong poso dadi ibadah. Padahal itu bukan hadis. Dan ini termasuk hadis yang palsu. Tidurnya orang yang puasa bisa menjadi ibadah. Padahal tidur, makan, berjalan, bergerak itu hukum asalnya mubah. Dan ibadah dengan perkara yang mubah hukumnya tidak boleh. Karena definisi ibadah tadi hanya ada 4 kemungkinan: mengamalkan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang makruh, atau yang haram. Perkara mubah tidak bisa dijadikan sebagai objek ibadah. Maka kalau ada orang yang tidur dan dia yakini dengan tidur ini ibadah, ini keliru. Termasuk juga makan. Apa hukum asal makan? Mubah. Sehingga ketika makan, asalnya orang itu tidak melakukan ibadah karena dia melakukan perkara yang sifatnya mubah, kecuali dalam satu kondisi, ketika yang mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah yang mubah itu bisa bernilai pahala. Sehingga kalau perkara mubahnya saja itu tidak bernilai ibadah, tapi kalau perkara mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah yang mubah itu bernilai pahala. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam sebuah pernyataan yang sangat masyhur, beliau mengatakan, inna nahtasibu ala Allahi fi naumati kama ahtasibu alaihi fi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dari tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dari tahajud yang aku kerjakan. Sehingga ketika beliau tidur, namun niatnya agar nanti saya bisa tahajud, sehingga ketika tahajud saya enggak ngantuk, saya tak tidur dulu, maka insya Allah tidur ini diniatkan dalam rangka untuk mendukung ibadah, bernilai ibadah. Dan itu sangat terasa hadirin ketika orang punya kesibukan dengan beribadah. Akan sangat terasa yang namanya istirahat, yang namanya kegiatan makan, yang namanya kegiatan yang hukum asalnya mubah, sangat terasa menjadi pendukung ibadah jika orang itu banyak kesibukannya dalam masalah ibadah. Contoh ya, jenengan ketika sahur itu semangatnya apa Pak? Agar nanti bisa kuat untuk puasa sampai maghrib. Niat itu betul-betul ada. Niat itu betul-betul ada. Sehingga sangat terasa sekali ketika orang sedang melakukan aktivitas, runtutan aktivitas ibadah,
kegiatan yang sifatnya mubah itu betul-betul ada niat untuk mendukung ibadah. Sehingga ketika dia makan sahur punya niat yang kuat untuk ibadah. Ada orang yang aktivitasnya banyak untuk ibadah, seperti para jamaah haji dan umroh. Itu kan kegiatannya setelah ibadah, kalau nggak ibadah, istirahat di hotel, belanja. Cuma 3 ini saja ya. Ada nggak yang keempat? Ya cuma 3 ini saja. Kalau kemudian orang itu tidur di hotel pada waktu umroh, diniatkan nanti biar ketika sholat di Masjidil Haram nggak ngantuk, ketika mendengarkan Jumatan tidak ngantuk, lalu dia tidur dulu. Itulah tidur yang tujuannya dalam rangka mendukung ibadah. Insya Allah tidur yang kayak gini ini Pak, inilah tidur yang bernilai pahala. Tapi kalau hanya sebatas rutinitas harian, saya kalau makan sehari 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam, hanya rutinitas harian, unsur niat ibadahnya kurang begitu nampak. Anda kalau kemudian disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, keagamaan, tidur itu terasa sekali. Dia tidur itu tujuannya adalah dalam rangka untuk agar nanti bisa kuat menjalankan ibadah berikutnya. Para jamaah haji atau umroh ketika begitu berangkat dari Madinah, perjalanan 5 jam dari Dzulkhulaifah sampai nanti masuk hotel. Biasanya kan mutawif menyarankan, mohon Bapak Ibu istirahat karena nanti setelah ini kita akan ibadah. Sehingga orang ketika tidur tujuannya betul-betul diniatkan nanti saya akan umroh. Ini tidur yang berpahala. Sehingga bukan sebatas tidurnya, tapi yang dinilai pahalanya adalah ketika perkara mubah itu diniatkan dalam rangka untuk mendukung kegiatan ibadah. Nah itu berbeda-beda suasananya tergantung semangat seseorang ketika mengerjakan perkara yang mubah. Kerja bisa nggak Pak kayak gitu? Sangat mungkin. Bisa nggak ketika saya berada di aktivitas dunia, tapi saya jadikan itu sebagai niat untuk melaksanakan ibadah? Sangat mungkin. Semuanya mungkin untuk dilakukan. Tapi semuanya bergantung kepada semangat Anda, bagaimana Anda bisa mengarahkan kegiatan itu untuk mendukung kegiatan ibadah. Sebagai contoh, Abdullah bin Mubarak, siapa beliau? Gurunya Imam Bukhari, termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Beliau punya sebuah buku judulnya Az-Zuhdu, judulnya Zuhud. Tapi beliau sendiri adalah orang yang sangat kaya raya dan sering berdagang di pasar. Beliau pedagang kain. Sampai satu ketika Sufyan Ats-Tsauri mengkritik Abdullah bin Mubarak, kamu ini memotivasi orang untuk zuhud, tapi kegiatan kamu itu begitu semangat untuk mencari dunia. Kan ini bertolak belakang. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Mohon maaf, tujuan saya melakukan seperti ini karena saya melihat banyak sekali guru-guru TPA, guru-guru ngaji yang gajinya masih di bawah 300.000, 400.000 untuk hidup bersama keluarganya. Mereka nggak cukup. Saya pakai konteks bahasa sekarang ya. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarganya, sementara mereka harus mengajarkan hadis. Dan saya ingin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga beliau dipuji oleh Sufyan Ats-Tsauri. Inilah tujuan yang utama dan tujuan yang mulia ketika seorang pedagang dia mengumpulkan harta bukan dalam rangka untuk kepentingan pribadi, tapi punya niat yang besar mencukupi kebutuhan para guru ngaji, sehingga kalaupun mereka sibuk mengajar Al-Quran, mengajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak perlu memikirkan nafkah keluarganya. Makanya Abdullah bin Mubarak meskipun kaya, beliau termasuk di antara orang yang sangat besar nilai sedekahnya, bahkan sampai tidak bayar zakat karena habis, saldonya habis untuk disedekahkan. Termasuk juga Laits bin Sa'ad yang diceritakan oleh Qutaibah Ad-Dainuri. Beliau dalam waktu setahun yastaghillu, beliau mendapatkan keuntungan itu sampai 12.000 dinar dalam waktu setahun. Kita bagi 12 berarti 1.000 dinar sebulan. 1.000 dinar berapa Pak? 1 dinar berapa?
1 dinar berapa? Belum pernah lihat ya, apalagi ngitung ya. 1 dinar 4/4 gram emas kali 1000 berarti berapa? 4 kilogram 4/4 kilogram emas. Kalau diduitkan jadi berapa mas? 4 kilo emas kalau diduitkan jadi berapa? Ya? Jadi berapa? Nimbang aja nggak pernah ya? Nggak sampai kayaknya. 1 kilo emas berapa? 800 juta. Berarti 4 kilo kurang lebih 3,2 M. Anggap saja 3,5. Penghasilan beliau dalam waktu 1 bulan 3,5 M. Setahun kalikan 12. Tapi beliau pernah mengatakan, waqala ma wajabat alayya zakatun qat. Aku nggak pernah kena kewajiban zakat. Ini ulama duitnya banyak tapi nggak bayar zakat, cetil bukan. Beliau bukan orang yang pelit. Terus kenapa kok seperti itu? Karena harta beliau habis sebelum dizakati. Zakat mal itu kan punya rentang berapa? 1 tahun yang disebut dengan haul. Selama rentang haul beliau banyak sedekah sehingga di akhir haul di bawah nisab. Padahal 1 nisab itu 85 gram emas atau sekarang senilai 65 juta. Itu 1 nisab. Dari angka sekian M di akhir tahun turun di bawah itu. Sehingga mereka ketika berusaha mencari dunia, tujuannya bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan bagi umat. Dia kerja niatnya luar biasa. Nah yang seperti inilah kegiatan dunia yang dia bisa menghasilkan pahala. Karena kegiatan dunia itu diniatkan dalam rangka untuk beribadah, mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadirin makan Allah, kita akan beralih ke macam-macam ibadah. Secara umum ibadah bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ibadah ammah. Yang pertama ibadah ammah. Apa itu ibadah ammah? Ibadah yang mencakup umum, dilakukan oleh semua makhluk, baik mukmin maupun kafir, baik yang taat maupun ahli maksiat, baik bahkan yang berakal maupun yang tidak berakal. Ibadah ammah ini adalah ibadah dalam arti semuanya tidak ada yang keluar dari takdir, karena semuanya adalah hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ini ada di surat Maryam. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, mereka semuanya akan datang menghadap Allah Ta'ala sebagai hambanya, sebagai abd. Berarti semua makhluk adalah beribadah kepada Allah, dalam arti mereka tunduk dan taat kepada aturan takdir Allah. Karena tidak ada yang dikecualikan dari takdir. Semuanya di bawah kehendak dan takdir Allah Ta'ala. Dan itulah ibadah dalam arti ammah. Maka kenapa awan itu bergerak dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang? Kenapa bulan bergerak seperti itu? Kenapa matahari melakukan revolusi dan rotasi? Semuanya adalah ibadah karena mereka tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah jenis seperti ini tidak ada nilai pahalanya kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho. Kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho. Sehingga orang kafir apakah keluar dari takdir Allah? Tidak. Orang kafir itu hamba Allah atau bukan, Pak? Hamba Allah atau bukan? Berarti apa bentuk penghambaan mereka kepada Allah kalau mereka disebut hamba Allah? Bentuknya adalah mereka tidak keluar dari takdir Allah. Apakah dapat pahala? Tidak, kecuali jika diiringi dengan ridho. Maksudnya gimana, Pak? Ketika orang mendapatkan takdir yang bentuknya musibah, lalu dia ridho kepada musibah, barulah bernilai pahala. Yang kedua,
ibadah khas. Apa itu ibadah khas? Ibadah yang bentuknya menjalankan syariat, perintah dan larangan. Dan itulah ibadah yang bernilai pahala. Ibadah ini diperintahkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Dan ada yang mau mengerjakan dan banyak yang tidak mau mengerjakan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai para manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu makhluk, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Ibadah ini bentuknya apa tadi? Mengamalkan kandungan dari syariat. Dan inilah ibadah yang bernilai pahala. Sehingga untuk jenis ibadah yang kedua ini, jika ada orang yang tidak mau melaksanakannya, maka dia keluar dari Islam dan kekal di neraka, karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Baik. Nah, hadirin yang Allah Ta'ala, Allah menetapkan dua hal untuk makhluknya. Yang pertama ketetapan takdir, yang kedua ketetapan syariat. Allah menetapkan dua hal, yang pertama apa? Ketetapan takdir, yang kedua ketetapan syariat. Untuk ketetapan takdir tidak ada makhluk yang keluar, karena itu tidak ada nilai pahalanya, kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Untuk ketetapan syariat, ini bernilai pahala bagi siapa yang menjalankannya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, manusia ada dua jenis. Dilihat dari hal ini. Ada sebagian orang yang dia sibuk menggali ketetapan syariat, sehingga dia pelajari apa saja syariat Allah. Oh, Allah punya aturan A, punya syariat B, punya syariat C. Setelah dia mengetahui itu, diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Itulah pekerjaan ulama, menggali ketetapan Allah dari sisi syariat. Sebaliknya ada manusia yang menggali ketetapan Allah dari sisi takdir. Dia cari-cari takdir Allah, dia menebak-nebak takdir, sehingga sampai dia mengatakan sesuatu yang belum ditakdirkan. Itu pekerjaan dukun. Cuman anehnya, banyak orang yang lebih sibuk untuk menggali takdir dibandingkan menggali syariat. Kita kalau sedang ada wabah atau ada peristiwa apa, itu kan banyak dikait-kaitkan dengan takdir. Oh, corona ini sebabnya adalah A, sebabnya B, ini karena ini, karena ini. Oh, nanti akan ada seperti ini tanda kiamat kayak gini, tanda kiamat kayak gini. Ini ngomong apa orang ini? Dia bicara masalah takdir tapi nggak punya bukti. Padahal bagian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perkara gaib kita itu diajarkan jangan terlalu serius untuk membahasnya. Lain halnya dalam perkara syariat, silahkan perbanyak untuk membahas itu, gali semaksimal mungkin untuk bisa mengenalinya. Tapi anehnya orang lebih asik untuk menikmati menggali perkara gaib dibandingkan menggali perkara syariat. Nek dikon ngaji fikih ra kuat, dijak belajar masalah muamalah gak seneng, Ustadz, susah. Tapi kalau giliran baca berita tentang kosmo, ramalan, oh, dia bisa menikmati. Urusan takdir itu bukan urusan makhluk, serahkan kepada Allah. Sedangkan yang bagian syariat itu Allah perintahkan, maka perbanyaklah kamu untuk mengenalinya. Karena itulah semakin sempurna pengetahuan terhadap syariat, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sebut orang yang paling takwa kepada Allah siapa? Ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sebaliknya Allah Ta'ala melarang orang yang suka menggali perkara takdir atau bagian-bagian yang dirahasiakan oleh Allah. Makanya kalau ada berita tentang masalah gaib, Allah kasih kita informasi tentang masalah gaib sampai grade 5. Anda mencari grade 6, grade 7, hukumnya makruh, tidak boleh. Misalnya Allah cerita dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi, tapi Allah tidak mendetailkan Ashabul Kahfi itu siapa saja sih namanya.
jumlahnya berapa, guanya ada di mana, anjingnya itu namanya siapa. Kemudian pada waktu tidur itu mujur ngalor ngidul apa ngetan ngulon. Mengetahui seperti ini ngefek nggak pada takwa manusia? Tidak. Anda nggak tahu lebih baik dibandingkan Anda menggalinya. Makanya kita merasa heran kalau ada orang yang suka menggali tanda-tanda kiamat. Ini kalau bahaya ya. Katanya tawaf ditutup. Padahal itu adalah sumber rotasi bumi. Kalau nggak ada orang yang tawaf, nanti bumi tidak berotasi. Berarti sudah tanda dekatnya kiamat. Iki ngedabrus. Ini ngomong apa? Ngedabrus. Bapak perlu tahu bahwa dalam kondisi normal sering terjadi Masjidil Haram itu menutup tawaf. Panitia Masjidil Haram atau takmir Masjidil Haram menutup tawaf. Coba pas lagi sholat wajib jenengan tawaf, nanti ditangkap. Berarti dalam sehari itu ada 5 waktu di mana orang nggak boleh tawaf. Ada 5 waktu di mana orang nggak boleh tawaf. Jumatan itu boleh tawaf nggak? Waktu Jumatan, khotib sudah naik mimbar, ada nggak yang boleh tawaf? Saya belum pernah lihat kalau pas Jumatan. Kalau sholat 5 waktu nggak boleh. Begitu azan, maka askar sudah persiapan untuk kemudian menggiring, yang ibu-ibu disuruh menepi, yang bapak-bapak disuruh berhenti, tapi masih boleh sholat di dekat Ka'bah. Yang ibu-ibu nggak boleh karena dia harus dibawa ke belakang. Begitu sholat dimulai, nggak ada satupun orang yang tawaf. Nekat tawaf, tangkap dia. Berarti dalam sehari ada 5 waktu di mana tidak terjadi tawaf di Masjidil Haram. Itu kalau yang ngimami agak panjang, sholat subuh berapa jam tidak ada tawaf ketika itu. Anggap misalnya setengah jam. Apakah bumi berhenti rotasi? Sehingga kalau ada anggapan, wah ini ditutup nanti, padahal ini adalah sumber rotasi bumi. Karena dia mengikuti prinsip seperti medan magnet Tesla. Wah, gini kan. Jadi kalau orang bertawaf itu kan berputar kiri di mana? Kiri di dekat Ka'bah, yang kanan di bagian sebelahnya. Sehingga dia berputarnya ke kiri. Kenapa kok berputar ke kiri ya? Seperti medan magnet, agar magnet itu naik ke atas menuju Allah. Ini dobos tapi campur ibadah. Dalam masalah seperti ini Anda tidak perlu untuk menggali lebih dalam. Dulu ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh itu kayak gimana sih? Saya kok kepo dengan roh. Kepo masalah seperti ini dilarang oleh Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kamu enggak usah kepo dengan roh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan orang tidak dikasih ilmu tentang roh kecuali sedikit. Apa pengetahuan kita tentang roh? Oh, saya tahu roh itu ditiupkan oleh malaikat ketika saya masih berada di kandungan ibu di usia sekian bulan. Oh, roh itu bisa dicabut. Roh itu bisa merasakan nikmat. Ketika tidur dicabut sementara. Hanya pengetahuan yang sepenggal-sepenggal sedikit tentang roh. Sisanya Allah rahasiakan. Maka kepo dalam perkara gaib itu makruh. Sehingga untuk masalah takdir kita jaga diri, jangan terlalu kepo. Yang lebih penting untuk kita buat kepo adalah masalah syariat. Pak Ustadz, kalau ada praktek transaksi kayak gini tuh hukumnya gimana? Anda kepo di situ silahkan. Anda kepo masalah aturan silahkan. Yang itu ditekankan agar kita banyak belajar syariat, bukan banyak belajar takdir. Tapi anehnya manusia kalau diajak belajar syariat mental tidak mau, tapi kalau masalah takdir kepo. Sehingga konsumen klenik dan ramalan itu kan banyak ya. Rata-rata orang awam. Dan dia kalau sudah bicara masalah ramalan, apalagi kalau udah masalah politik, belum terjadi wis disi, besok akan ada kayak gini, ada kayak gini. Oh masya Allah, itu bicara 1 jam tanpa dalil. Gimana ada dalilnya masalah takdir ya? Tapi giliran dia diajak ngaji 10 menit ngantuk, nggak kuat, karena
Orang itu memang kalau diajak membahas masalah syariat dia terasa berat, tapi kalau diajak membahas masalah takdir dia semangat. Bisa jadi itu bagian dari godaan setan. Dia disibukkan dengan membahas sesuatu yang tidak layak untuk dia bahas, tapi bagian yang diperintahkan untuk dia bahas malah dia tinggalkan. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah ibadah khawasul khas. Ibadah khususnya khusus. Itulah ibadahnya para nabi. Mereka mendapatkan posisi khusus sebagai hamba Allah karena mereka adalah orang yang melakukan ibadah khawasul khas. Karena itu pujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang paling tinggi adalah pujian ketika mereka disebut sebagai hamba Allah. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau isinya kritikan atau isinya saran, Allah sebut beliau dengan gelarnya Nabi. Tapi kalau ayat itu berbicara tentang kenikmatan, Allah sebut beliau dengan hamba. Contohnya, nikmat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah Al-Quran. Ketika Allah sebut nabinya mendapatkan nikmat berupa wahyu Quran, Allah mengatakan bagaimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba. Segala puji bagi Zat yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Allah tidak mengatakan kepada nabinya, tapi Allah katakan kepada hambanya. Ketika Allah bercerita nikmat Isra Mi'raj, sehingga beliau mampu menjangkau wilayah yang Jibril nggak bisa jangkau, sehingga posisi beliau ketika itu lebih tinggi dibandingkan Jibril. Wahai Muhammad, saya hanya diizinkan sampai di sini. Silahkan kau menghadap sendiri kepada Allah. Naik sendiri Nabi SAW. Padahal dari mulai Mekah, dari mulai Masjidil Aqsa, naik terus dari langit ke langit berikutnya selalu didampingi Jibril. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, ini batas kami, kamu sekarang naik sendiri. Sehingga posisi Nabi SAW ketika itu lebih tinggi dibandingkan Jibril. Ini nikmat yang luar biasa. Apa sebutan Allah ketika Allah bercerita tentang nikmat ini? Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam. Allah sebut dengan kalimat apa? Hamba. Sehingga dalam konteks ketika Allah memuji atau menyebutkan nikmat kepada nabinya, Allah sebut beliau dengan hamba. Sebaliknya, ketika Allah menegur nabinya, Allah sebut beliau dengan nabi. Contoh ya, ketika Nabi SAW sedang punya masalah dengan para istrinya, sampai beliau bertekad untuk apa? Saya tidak akan minum madu, karena dikritik sama Aisyah dan Hafsah. Jadi ceritanya sudah ada yang tahu ya? Ada yang tahu ceritanya? Oh belum? Masya Allah. Berarti teori poligami belum pernah dapat. Biasanya ini yang dibahas di fikih poligami ya. Rasulullah SAW punya kebiasaan setiap sore hari, maka beliau berkeliling dari satu istri ke istri berikutnya sampai akhirnya beliau berhenti di istri yang mendapatkan jatah di malam itu. Sehingga istri beliau yang jumlahnya 9 setiap hari terkunjungi. Duwe bojo songo kopen kabeh, Pak. Beda dengan kita ya, bojo siji ra kopen. Beliau datangi setelah sholat asar, istri pertama, istri kedua, dan begitu seterusnya sampai istri terakhir adalah istri yang mendapatkan jatah di malam itu. Ketika beliau mengunjungi Zainab, itu paling lama, sehingga ditunggu oleh giliran istri-istri berikutnya, kok gak metu-metu. Padahal rumah Nabi SAW itu kan berada di sekitaran Masjid Nabawi. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah lihat gambar maket posisi rumah Nabi SAW di masa silam ya. Rumah Aisyah di depan kiri,
kemudian di sebelahnya ada rumah Ali, di sebelahnya lagi ada rumah istri-istri beliau yang lain. Ketika Nabi SAW mampir di rumahnya Zainab, itu lama nggak keluar-keluar. Ternyata oleh Zainab disuguhi madu. Akhirnya setelah ketahuan, Aisyah sekongkol dengan Hafsah. Bahasanya apa yang enak? Kerjasama dengan Hafsah. Engkau nek Nabi SAW masuk rumah, kita bilang saja kayaknya kok bau madu. Merasa nggak nyaman dengan situasi seperti ini. Ini Nabi loh Pak. Jangankan orang biasa ya, ini Nabi. Merasa nggak nyaman sering dikritik seperti itu, sampai akhirnya beliau mengatakan, wallahi, pakai sumpah, demi Allah saya nggak bakalan minum madu. Dalam rangka untuk mengambil hati sang istri. Dikritik oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu, dalam rangka untuk mengambil hati istrimu? Ini Nabi Pak. Apalagi kalau kita Pak ya, bojone ngomel terus, nanti pasti lambat laun akan nurut jadinya, sehingga terpengaruh hanya dengan omelan sang istri. Wanita tidak punya kuasa fisik untuk kemudian menyakiti suami, tapi mulut bisa mengendalikan hati suami. Sampai Nabi SAW bersumpah tidak mau minum madu, itu gara-gara ketika sering dikritik oleh Aisyah dan Hafsah. Dikritik oleh Allah. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Sehingga dalam konteks kritikan, Rasulullah SAW disebut dengan gelar Nabi. Itu menunjukkan bahasanya tingkatan ubudiyah lebih tinggi dibandingkan tingkatan nubuwah. Tingkatan penghambaan beliau lebih tinggi dibandingkan tingkatan beliau sebagai Nabi. Dan penjelasan ulama, kenapa tingkatan ubudiyah itu lebih tinggi dibandingkan tingkatan Nabi? Karena penghambaan itu hasil perjuangan hamba, hasil perjuangan manusia. Sedangkan kenabian itu murni hibah dari Allah. Dan hadiah karena hasil perjuangan itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan hadiah yang murni hibah. Jenengan nggak punya prestasi, Pak sini Pak tak kasih hadiah. Bangga nggak? Bangga tidak? Bangga. Tapi kalau jenengan punya prestasi, tak kasih hadiah mau? Mau. Jawab dulu pertanyaannya. Lalu sang ustadz menyampaikan pertanyaan, Anda bisa jawab. Ketika Anda menerima, itu lebih bangga lagi. Sehingga ibadah itu hasil perjuangan seorang hamba. Dan perjuangan penghambaan beliau sempurna. Sedangkan Nabi itu murni pemberian dari Allah. Makanya nubuah itu hibah. Sehingga orang kalau tidak dikasih oleh Allah jadi Nabi, nggak bakalan jadi Nabi meskipun dia ibadahnya luar biasa. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Yahudi dan ahli kitab secara umum, mereka itu sudah memahami kalau besok akan ada Nabi terakhir. Apa yang terjadi? Banyak pendeta merencanakan punya cita-cita jadi Nabi. Banyak di antara pendeta Yahudi dan Nasrani yang bercita-cita jadi Nabi. Sehingga di antara mereka ada yang ibadah di kuil nggak pernah keluar sama sekali. Ada di antara mereka yang menghabiskan hari-harinya puasa, malamnya sholat, maksimal untuk ibadah. Tapi karena kenabian itu murni hibah dari Allah, sehingga sekalipun orang itu sudah berusaha maksimal ibadah, kalau nggak dikasih jadi Nabi, nggak bakalan jadi Nabi. Makanya bagian ini tidak bisa dijadikan sebagai permintaan dalam doa, sehingga hukumnya haram. Misalnya orang berdoa seperti, ya Allah jadikanlah aku sebagai Nabi, haram ini. Ini termasuk al-i'tida fid doa, berlebihan dalam doa. Karena kenabian itu murni hibah dari Allah, bukan atas perjuangan manusia. Sehingga Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi apakah karena perjuangan beliau? Tidak, murni hibah dari Allah. Dan beliau sebagai hamba yang dipuji oleh Allah
karena perjuangan beliau sebagai manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala secara maksimal. Itulah yang dimaksud dengan ibadah khawasul khas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut para nabinya dengan hambanya, karena mereka adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya begini, ada seorang ustadz atau seorang guru di sekolah, muridnya jumlahnya 30. Saya membawa sebuah hadiah, buku yang sangat bagus. Buku ini akan saya hadiahkan kepada murid saya. Loh, semua ini kan murid guru. Lalu dia manggil, buku ini saya hadiahkan kepada Budi. Inilah murid saya. Seolah-olah yang lain bukan muridnya, padahal semuanya adalah muridnya. Berarti di sini murid khusus yang khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi adalah sebagai inilah hambaku. Berarti ini adalah hamba khawasul khas. Seolah-olah yang lain bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di sini ya? Baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, derajat ubudiyah ini derajat kedekatan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala jadikan derajat ini sebagai pujian bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala sudah sangat umum dan sering kita dengar. Ada 3 syarat agar ibadah diterima oleh Allah. Pertama, pelakunya harus orang mukmin. Orang kafir meskipun ikhlas, ibadahnya nggak bakalan diterima. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka ditolak oleh Allah selain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 54. Sehingga syarat agar amal bisa diterima yang pertama adalah pelakunya harus mukmin. Coba kita perhatikan surat ini, At-Taubah ayat 54. Allah mengatakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka tidak diterima. Nafkah itu ibadah apa, Pak? Ibadah sosial. Mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial. Sehingga orang kafir bisa nggak melakukannya? Bisa. Ibadah sosial seperti ini meskipun sudah mengeluarkan harta, kalau pelakunya adalah kafir, nggak diterima oleh Allah. Maka berikan jawaban ini jika ada orang yang bertanya, kenapa sih Allah kok tidak menerima kalau ada orang kafir yang nyantuni anak yatim, atau dia turut serta bangun masjid, atau ikut kegiatan kurban? Karena Allah Ta'ala tidak menerima amal ibadah dari orang kafir. Dalilnya surat At-Taubah ayat 54. Bagaimana kalau orangnya nggak percaya dalil? Nah ini susah, berarti harus pakai jawaban logika. Pak Zakir Naik sering menyampaikan itu ya, Dr. Zakir Naik. Sehingga beliau sampaikan seperti orang yang dia mengerjakan tugas tapi belum terdaftar. Tugasnya diterima? Tidak. Kenapa? Dia belum terdaftar. Maka kalau orang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun dia sholat, meskipun dia sedekah, bahkan bangun masjid, percuma saja karena amal Anda belum terdaftar. Sehingga daftar dulu dengan cara masuk Islam, barulah kegiatan ketaatan kamu dinilai sebagai kredit tambahan. Yang kedua, ibadah harus ikhlas. Insya Allah kita paham ini semua. Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah yang tidak ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, harus sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Pak harus sesuai dengan petunjuk beliau? Sederhananya seperti ini. Kalau bapak-bapak ditanya, apa tujuan melakukan ibadah? Apa tujuan bapak beribadah? Enggak punya tujuan?
Punya. Tujuannya apa, Mas? Mendapatkan ridha Allah. Sebelahnya apa tujuan ibadah? Mendapatkan pahala. Pahala buat apa, Pak? Biar masuk surga. Baik. Intinya kita beribadah kepada Allah agar kita bisa berbahagia di akhirat. Betul kayak gitu? Betul ya? Baik. Di antara jamaah Bapak Ibu yang tahu akhirat angkat tangan. Ada yang tahu akhirat? Enggak ada yang tahu ya? Enggak ada yang tahu. Baik, kita buta akhirat. Dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Ada yang tahu bagaimana cara menempuh kebahagiaan di akhirat? Kita nggak ada yang tahu. Berarti satu-satunya cara agar kita bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan ibadah itu untuk kebahagiaan di akhirat, bukan untuk nyari dunia. Mas, kamu kalau pengen sugih, ngelakoni sholat tahajud 10 rakaat. Nah, berarti tujuan tahajud jenengan apa? Ya biar sugih. Sugih ini nyambut gawe dudu tahajud. Betul, Anda bisa berdoa ketika tahajud, tapi jangan jadikan tahajud sebagai sarana untuk nyari donyo. Jenengan nyambut gawe berapa jam? 8 jam di kantor. Dah 8 jam nyari dunia. Salatmu berapa jam? Yo, salat wajib 15 menit kali 5. Anggaplah 1,5 jam. Ibadahmu 1,5 jam. Kerjamu 8 jam. Kok ibadah sunnah dipakai untuk nyari dunia? Mbok kiri banget ning akhirat. Porsi untuk nyari akhirat sudah sedikit, ibadah sunnah yang seharusnya untuk akhirat dipakai untuk nyari dunia. Lo akhiratmu dikasih jatah berapa? Makanya berlebihan kalau orang menjadikan amal-amalnya hanya untuk nyari dunia. Kamu kalau membaca sholawat ini, maka nanti hajatmu terkabulkan. Nanti kamu cepat sukses, karirmu naik. Ini maca sholawat tujuannya golek donya. Itu bukan tujuan yang mulia. Bukan tujuan yang mulia. Dan yang namanya dunia Allah sudah tetapkan, bisa jadi dia berhasil, bisa jadi dia gagal. Terus apa tujuan ibadah yang sejatinya? Tujuannya adalah untuk mencari akhirat. Karena kita buta akhirat dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka satu-satunya cara agar kita bisa sukses di akhirat adalah ikuti orang yang paham akhirat. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa ke dalam urusan ibadah kita tidak usah berkreasi. Ikuti saja yang sudah dicontohkan oleh orang yang paham akhirat. Dipahami ini ya? Ini kan cara berlogika sederhana, Pak. Cara berlogika sederhana. Ikuti orang yang paham akhirat, karena Allah mengutus Nabi itu tujuannya untuk menjelaskan akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Kalau manusia boleh berkreasi dalam masalah ibadah, berarti dia nggak butuh Nabi. Sehingga misalnya, wahai manusia, silahkan lakukan ibadah sesuai yang kamu inginkan. Allah nggak butuh mengutus Nabi, karena manusia bisa berkreasi. Tapi karena manusia butuh bimbingan bagaimana caranya berbahagia di akhirat, Allah utus seorang Nabi yang dia menjelaskan bagaimana sih akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Makanya ada syarat ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling sempurna amalnya. Dan standar kesempurnaan amal, kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan panduan. Sehingga dalam masalah seperti ini ikuti saja panduan yang ada. Baik. Selanjutnya hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala,
saya akan berbicara tentang masalah mengatur kondisi hati ketika beribadah kepada Allah. Sederhananya seperti ini. Bapak Ibu ketika bekerja tawakal enggak? Jenengan keluar rumah, nyambut gawe, nyari pekerjaan, tawakal atau tidak? Tawakal. Kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah ketika mencari dunia, betul? Baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, lau tawakkaltum haqqat tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thayru yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian betul-betul tawakal ketika mencari dunia, maka kalian akan dikasih rizki sebagaimana burung yang dia berangkat dalam kondisi tembolok kosong, dia pulang temboloknya penuh dengan makanan. Sehingga kita ketika mencari dunia itu tawakal. Anda misalnya ya, usaha eksportir, ngirim barang, setelah dikirim tawakal ala Allah. Sampai walhamdulillah, kalau nggak sampai memang beresiko. Nanti saya harus ganti uang pembayaran yang sudah ditransfer oleh customer misalnya. Atau Anda misalnya menjual sesuatu, Anda tawakal, nggak nek payu insya Allah badi, nek rugi ya sudah, ini resiko yang harus saya tanggung. Namanya usaha naik turun, sehingga semua orang butuh tawakal. Baik, itu mencari dunia. Orang mencari dunia, dia tawakal. Padahal dunia itu bisa nggak diprediksi. Dunia bisa nggak diprediksi. Keuntungan bisa nggak diprediksi? Bisa. Ada peluang untung, resiko rugi manusia bisa memprediksi. Saya kulak sekian dari Jakarta, saya jual sekian di Surabaya, biaya transport sekian, berarti kurang lebih saya untung sekian. Orang bisa memprediksi. Itu kita diajari tawakal. Akhirat itu kita lebih buta, nggak tahu sama sekali. Berarti kita lebih butuh tawakal ketika mencari akhirat daripada mencari dunia. Paham seperti itu? Makanya sebagaimana Anda ketika mencari dunia tawakal kepada Allah, mencari akhirat juga tawakal kepada Allah. Dan jarang di antara manusia yang ketika beribadah kepada Allah diiringi dengan perasaan tawakal. Nah, tawakal seperti inilah yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Fatihah. Allah berfirman, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kenapa Allah gandingkan ibadah dengan minta pertolongan? Allah tidak mengatakan hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku sujud, hanya kepadamu aku ibadah dan hanya kepadamu aku salat. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan adalah hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ibnu Qayyim mengatakan, karena hamba tidak akan bisa beribadah kepada Allah jika dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba butuh untuk tawakal agar dia berhasil untuk mendapatkan pahala dari Allah atas ibadah yang dia kerjakan. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, wa min manazilil ikhbat wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau punya buku judulnya Madarijus Salikin, tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in surat Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 4 atau 5? Lali Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4 atau 5? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima jika bismillah masuk ayat pertama. Ayat yang keempat jika alhamdulillah ayat yang pertama. Sudah? Beliau mengatakan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima di surat Al-Fatihah ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim jadi buku 3 jilid. Judulnya Madarijus Salikin. Sudah diterjemahkan. Menjelaskan tentang kedudukan manusia ketika mereka beribadah kepada Allah dilihat dari 2 ayat atau 1 ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu di antara yang boleh sebutkan. Di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah manzilatul ikhbat. Kedudukan al-ikhbat ketika beribadah. Apa itu al-ikhbat ketika ibadah? Al-ikhbat artinya adalah tawadhu wal khudu', merendahkan hati di hadapan Allah ketika ibadah. Dan bentuk merendahkan hati itu, pertama, dia merasa saya tidak akan mampu untuk melakukannya kalau tidak ditolong oleh Allah. Yang kedua, bahwasanya ibadah yang dia kerjakan itu bukan karena jasa dan kehebatan dirinya, tapi murni karena pertolongan dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-ikhbat ketika beribadah. Berarti ada 2 unsur yang perlu dihadirkan. Dia merasa saya nggak bakalan mungkin bisa menjalankan ibadah ini kalau ditolong oleh Allah. Yang kedua, dia merasa bahwa ibadah yang telah saya kerjakan itu murni karena anugerah dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan saya. Pengaruh dari perasaan yang pertama, maka muncul tawakal kepada Allah. Sehingga ketika dia menjalankan ibadah disertai dengan ta'allaqul qalbi, Allah Ta'ala yang akan menolongku. Kalau Allah enggak menolongku, saya enggak bakalan berhasil. Betul-betul disertai dengan rasa tawakal. Pengaruh dari kondisi yang kedua, dia enggak bakalan ujub ketika ibadah. Meskipun dia telah menyelesaikan haji, umroh dengan maksimal, enggak bakalan muncul dalam dirinya, kamu hebat ya, Masya Allah. Pulang nanti sudah ganti nama. Yang sebelumnya misalnya Paijo sekarang jadi Haji Muhammad Paijo. Ada tambahan Muhammad karena sudah haji. Sehingga dia tidak mengunggulkan dirinya, tidak merasa ujub dengan ibadah yang dia kerjakan, karena dia tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya hanyalah seorang hamba. Saya bisa seperti ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan manzilatul ikhbat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memuji hambanya yang dia melakukan ikhbat ketika ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh dan mereka ikhbat di hadapan Allah ketika ibadah, itulah orang yang akan masuk surga dan dialah orang-orang yang kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang ikhbat, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang ketika mengingat Allah hatinya tergerak, bersabar ketika dapat ujian, dan dia menegakkan salat dan menunaikan zakat terhadap apa yang telah aku berikan, rizki yang aku berikan kepada mereka. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ikhbat ini salah satu di antara fungsi mengatur hati ketika beribadah agar seseorang sukses dalam mendapatkan pahala. Tadi sholat subuh nggak mas? Sholat, yakin diterima? Tadi sholat subuh, yakin sah? Yakin sah? Kayaknya ragu. Sah atau tidak sholatnya? Kalau sah kita yakin. Karena kalau nggak yakin, barangkali tadi ada ngentut sedikit tapi nggak ngaku ya, atau melakukan pembatal tapi nggak ngaku.
Masalah sah kita bisa menilai karena ini lahiriah. Tapi apakah yakin diterima? Wallahu a'lam. Enggak ada orang yang tahu. Sehingga ketika orang melaksanakan ibadah, sholat, sudah bersuci, sudah wudu atau mandi, pakaiannya suci, nggak ada najis, menghadap kiblatnya udah bener, waktunya pas, tidak kecepatan dan tidak keluar waktu, apalagi dikerjakan secara berjamaah, rukun dan syaratnya terpenuhi, insya Allah sah. Diterima nggak Pak? Wallahu a'lam. Sehingga kita tidak tahu apakah ini dapat pahala atau tidak, maka kita tawakal kepada Allah, semoga dikasih pahala. Sehingga ketika kita sudah berhasil menjalankan dengan sah, kita masih punya satu tantangan lagi. Apakah ibadah Bapak dikasih pahala atau tidak? Di saat itulah kita sangat butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, wal ikhbatu min awwali maqamati tuma'ninah kas-sakinati wal yaqin wathiqati billahi wa nahwiha. Ikhbat adalah kedudukan pertama agar orang bisa tenang, seperti keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dan rasa percaya kepada Allah Ta'ala. Fal ikhbatu muqaddimatuha wa mabda'uha. Sehingga ikhbat adalah pondasi pertama, latar belakang pertama agar orang bisa sukses beribadah. Dia merasa saya tidak akan mampu untuk mendapatkan pahala dan saya tidak mungkin mampu untuk bisa melakukan ibadah yang diterima kalau bukan karena petunjuk dari Allah, bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Idh lamma kana al-ikhbatu awwala maqamin yatakhallasu fihi saliku minat taraddud. Ketika ikhbat adalah kedudukan pertama agar seorang yang menempuh jalan menuju Allah, dia tidak ragu ketika menjalankan kegiatan ibadah. Alladhi huwa nau'u ghaflatin wa i'rad. Yang ragu itu merupakan salah satu di antara bentuk yang membuat orang itu lalai dan nggak fokus ketika menjalankan ibadah. Misalnya begini ya, Mas, saya kasih tugas, kalau berhasil tak kasih uang 1 miliar. Seneng nggak jenengan? Seneng ya? Tapi Bapak ragu, betul nggak kalau ini saya kerjakan saya dikasih uang 1 miliar? Akhirnya Bapak minta penjamin. Siapa penjaminnya? Didatangkanlah bank sebagai penerbit bank garansi. Ini nanti akan jamin, bank garansi. Sehingga Anda ketika mengerjakan itu tawakalnya kepada bank garansi. Begitu ya. Kenapa Anda mau melakukan tugas itu sebelum dibayar? Karena Anda yakin nanti akan ada balasan yang sudah dijamin oleh pihak bank. Kalau Anda dikasih tugas, Anda seorang vendor, saya kasih tender, nilainya besar, tolong buat jembatan, tapi pakai duitmu dulu, nanti kalau sudah selesai tinggal ajukan invoice, saya ganti, plus keuntungan 50%. Sehingga kalau modal Bapak 1 triliun, ya nanti jadi 1,5 triliun. Tapi Bapak ragu, apakah saya bisa dipercaya atau tidak? Kira-kira mau ngerjakan nggak? Mau ngerjain nggak? Mungkin kita nggak mau, saya ragu. Gimana nanti saya keluar modal, begitu jadi kamu lari, saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya antar sama manusia didatangkan penjamin, didatangkanlah bank garansi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, dikasih janji, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kalau diiringi dengan manzilatul ikhbat, diiringi dengan posisi ikhbat, mengatur batin, saya tawakal kepada Allah. Dan saya yakin Allah Ta'ala nggak bakalan mengingkari janjinya. Dan saya tawakal agar saya bisa melakukan yang sempurna, sehingga bisa mendapatkan janji itu. Maka orang akan semakin serius ketika mengerjakannya. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, jangan-jangan nanti gagal ya. Sudahlah, yang penting kewajiban terlaksana. Akhirnya niat utama ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban.
tidak lebih dari sebatas menggugurkan kewajiban. Harapan dia untuk mendapatkan pahala besar karena tingkat yakinnya nggak tinggi, lemah di situ Pak, sehingga nggak serius. Mas yang penting sah toh Mas, beres. Maka ibadahnya khusyuknya nggak maksimal, fokusnya nggak maksimal. Sebabnya apa? Dia tidak punya harapan besar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Karena nampaknya banyak jamaah yang sudah kelelahan ya. Udah mulai ngantuk Pak? Cukup? Baik. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Barangkali ada bagian yang ingin ditambahkan, kita sediakan waktu kurang lebih 15 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagi para jemaah yang ingin bertanya, kita siapkan 3 penanya. Tidak ada, alhamdulillah. Hah? Di luar tema. Masalah Pak, poligami. Bukan. GoFood. Oh, Masya Allah. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali. Saya mau tanya, saya kan di rumah jual kuliner gitu, dan GoFood membuatkan potongan 20% bagi pesan, dan di aplikasinya tertera komisi sekian. Dia tulisan Gobisnya itu komisi. Gobis. Iya. Gobis tuh. Gobis itu aplikasi khusus untuk pesan. Oh gitu ya. Dan harga yang saya terangkan itu tidak sama dengan online sama offline. Tapi kalau yang offline saya tulis seperti ini, bagi yang membeli offline dapat diskon 20%. Itu bagaimana hukumnya? Baik. Bagaimana hukumnya menjual makanan di GoFood atau GrabFood dengan harga yang lebih mahal dibandingkan di warung ya? Ada kaidah seperti ini ya. Ini jadinya bahas muamalah sebenarnya. Besok lagi kayaknya temanya ganti muamalah saja. Ada kaidah seperti ini ya. Jadi harga pasar itu boleh berbeda tergantung pasar. Ya, sehingga di mana bumi dipijak maka harga pasar dihargai. Ya. Maka beda tempat bisa beda harga pasar. Anda punya toko kelontong atau toko aneka makanan, jual minuman. Minuman itu kalau Anda jual di pinggir jalan biasa harganya 3.000. Anda juga punya outlet di bandara, harganya 10.000. Anda juga punya outlet di stasiun, harganya 5.000. Loh kok beda Pak? Nih Bapak beli di rumah saya harganya 3.000. Kalau Bapak beli di outlet bandara punya saya 10.000, di stasiun 5.000. Boleh nggak beda kayak gini? Boleh nggak beda? Kenapa? Pasarnya beda. Sehingga ada perbedaan harga. Karena pasar berbeda, hukumnya boleh. Ada orang punya pabrik bakpia, tapi pabriknya itu masuk. Jadi kalau untuk menuju pabrik itu lewat lorong, simpangan manusia saja nggak bisa, apalagi pakai motor ya. Anda hanya bisa jalan kaki lewat lorong ini nanti sampai di pabrik. Dan pabrik itu punya outlet di luar, di jalan besar. Bapak kalau beli di pabrik, 1 box 25, yang gosong gratis. Tapi kalau beli di outlet 31 box, nggak ada yang gosong. Boleh nggak ada beda harga ini? Boleh. Kenapa? Beda apa? Pasar. Sehingga masalah harga itu terserah ketetapan penjual. Yang penting di sana tidak ada bentuk kezaliman kepada pembeli. Bentuk kezaliman itu misalnya istilah kita harga nutuk, harga mentung, tahu ya? Anda misalnya beli minuman es.
Kalau di luar 3.000, begitu masuk di Pakuwon City, begitu masuk di depan kajian Pakuwon City, ini esnya berapa? 30.000 mas. Mumpung anaknya nangis, jaluk es, dipentong sisan. Nah, ini tidak boleh, ini kezaliman. Sehingga nanti dia boleh membeli barang itu dengan harga normal. Baik. Karena itu ketika ada perbedaan harga antara online dengan offline, beli langsung di outlet dengan beli melalui GoFood, hukumnya tidak terlarang karena pasarnya beda. Nah, orang kan memahami 20% atau tambahan sekian ribu itu adalah karena potongan yang ditetapkan oleh pihak GoFood. Bolehkah itu dibebankan ke konsumen? Misalnya ya, Anda kalau jualan di outlet Anda offline 20.000 nggak ada potongan. Kalau lewat GoFood tinggal 18.000 dipotong 10%, atau 16.000 dipotong 20%. Sementara Anda nggak mau rugi, Anda bisa kayak gini. Pokoknya 4.000 ditanggung konsumen. Akhirnya dinaikkan jadi 24. Bolehkah seperti ini? Dulu saya pernah mengatakan tidak boleh. Ini kan keuntungan yang didapatkan oleh pihak merchant. Kenapa kok dibebankan ke konsumen? Akhirnya walhamdulillah, ketika saya menulis buku yang berjudul Pasar Muslim dan Dunia Makelar, ketika saya membahas masalah biaya makelar, saya ketemu dengan keterangan Imam Al-Kasani, salah seorang ulama mazhab Hanafi, yang beliau membuat penjelasan boleh memasukkan ujroh simsar wa ghassal wa fattal, boleh masukkan upah makelar, upah tukang cuci, upah tukang memintal, upah tukang disebutkan banyak di situ, termasuk biaya perawatan kepada harga, boleh diinkludkan dengan harga. Sehingga boleh saja harga itu dinaikkan untuk menutupi semua biaya yang dibutuhkan untuk kemaslahatan barang agar bisa dimanfaatkan atau bisa sampai di tangan konsumen. Biaya antar, biaya misalnya pembersihan dan yang lainnya. Anda jual ikan tapi melayani dimasakkan, namun harganya lebih mahal. Bolehkah seperti ini? Sah-sah saja. Karena itu biaya tadi dibebankan ke konsumen. Termasuk diantaranya adalah Anda warungnya jadi naik trennya disebabkan karena GoFood misalnya. Brand Anda jadi naik atau lebih dikenal masyarakat karena GoFood, maka mendapatkan atau dibebankan cas di situ, kemudian Anda bebankan ke konsumen, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Waalaikumsalam. Dengan perawatan tadi, kalau kita mempunyai keinginan secara ringan, apakah itu harus kita arahkan pemikiran kita, konsentrasi kita kepada ukhrawiyah ke akhirat? Artinya bahwa saya ingin, ya Allah, ingin suatu rezeki, maka secara dunia ini kita mintakan itu ke Allah itu dengan hal-hal yang ukhrawiyah, yang sifat akhirat. Nah, ini kita mendapatkan dunia ini. Berbicara masalah tawakal. Dia minta dunia agar bisa sukses akhirat, maksudnya begitu? Minta di dunia, minta dunia. Tapi kan tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa kita harus bertawakal. Baik. Dunia memang kita harus bertawakal ke dunia. Tapi apakah dikaitkan kita minta akhiratnya itu? Oh gitu, baik. Ketika kita minta kepada Allah dunia, apakah harus dikaitkan dengan permintaan akhirat? Kalau itu bukan urusan ibadah, tidak ada syarat harus dikaitkan dengan akhirat. Misalnya baru lulus kuliah itu Masya Allah ya, galaunya luar biasa.
Masuk kuliah galau, ketika kuliah galau, lulus kuliah galau. Orang tuanya juga ikut galau, mikir anaknya lulus kuliah arep ngopo kan gitu. Maka hidup ini isinya hanya galau ya. Kalau nggak galau mikir diri sendiri, galau mikir anaknya, gitu Pak ya. Baik. Yang punya anak masih di usia SD, usia SMP, belum begitu terasa. Begitu punya anak sudah di usia mendekati nikah, lulus kuliah, baru mulai terasa. Punya pengalaman kayak gitu Pak? Belum, anaknya masih kecil berarti ya, masih muda Pak ya, Masya Allah. Nah kalau kemudian kita mengharapkan dunia, nyari kerja, daftar di sini gagal, daftar di sini gagal, daftar di sini gagal. Orang bertawakal kepada Allah ketika mencari kerja seperti ini. Apakah harus ada keinginan untuk, apakah harus disertai dengan semangat untuk mencari akhirat? Tidak harus. Bukan syarat ketika mencari dunia harus diiringi dengan akhirat. Tapi kalau mencari akhirat, jangan dijadikan sebagai sarana untuk mencari dunia. Misalnya, Bapak kok rajin puasa, kenapa? Aku masani anakku biar sukses. Kadang kan orang tua poso untuk anaknya, ada kayak gitu ya. Wes tak rewangi tahajud, wes tak rewangi poso Senin Kemis, wes tak rewangi ini biar kamu sukses. Berarti dia melakukan ibadah tapi tujuannya untuk kesuksesan dunia, bukan dirinya tapi anaknya. Nah yang kayak gini tidak boleh. Yang boleh gimana Pak? Lakukan ibadah ikhlas karena Allah. Selanjutnya berdoalah kepada Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia untuk kita. Sehingga ibadah itu dijadikan wasilah, bukan dijadikan sebagai tempat untuk mencari dunia. Namun kalau mencari dunia kemudian kita tidak mengiringinya dengan mencari akhirat, ini insya Allah tidak masalah karena urusan dunia murni dunia. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ada ungkapan mungkin tidak tahu ya bahwa surga itu bukan karena kita banyak beribadah atau tidak, karena masuk surga itu karena rahmat Allah. Mungkin mohon dijelaskan. Itu hadis Nabi SAW. Ada ungkapan bahasanya kita masuk surga bukan karena amal kita tapi karena rahmat Allah. Itu hadis Nabi SAW. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Karena kalau dibandingkan antara amal kita dengan surga, nggak ada apa-apanya Pak. Jauh lebih mulia balasan surga dibandingkan keringat amal yang kita keluarkan ketika kita beramal kepada Allah. Terus kenapa manusia kok bisa mendapatkan surga? Mereka dapat surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Betul, termasuk saya." Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa masuk surga semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Bukan berarti kalau orang tidak beramal dapat surga, bukan berarti demikian ya. Dan hadis ini juga bukan berarti memotivasi orang biar nggak beramal. Arab-arab saja rahmat Allah, engkau nek mlebu surga, mlebu surga. Salat apa-apa. Ini salah pahamnya terlalu jauh ya. Gagal paham terhadap hadis tapi terlalu jauh. Terus yang benar gimana? Yang benar adalah bedakan antara sebab dengan iwad. Bedakan antara sebab dengan iwad. Maksudnya gimana Pak? Kalau ukuran kesebandingan amal dengan balasan itu nggak sebanding. Kita bekerja sebagai karyawan. Mas karyawan ya? Karyawan atau pengusaha? Mahasiswa. Misalnya ada orang jadi karyawan. Kamu kerja di tempat saya, nanti per bulan saya gaji 3 juta. Dia bekerja dengan maksimal yang mampu dia lakukan. Di akhir bulan dikasih 3 juta. Apakah 3 juta itu sebanding dengan kerjanya? Dalam ukuran perhitungan manusia, ini kurang lebih sebanding.
kerja dia sekian, dia saya gaji sekian, kurang lebih sebanding. Itulah yang dimaksud dengan iwad. Berarti 3 juta itu adalah iwad, ganti dari kerja yang telah dilakukan oleh orang ini. Nah itu sebanding untuk ukuran dunia. Sudah? Sholat 2 rakaat Pak, dapat istana di surga. Sebanding nggak? Sebanding tidak? Sangat tidak sebanding Pak, antara amal ini dengan balasan itu. Terlalu tinggi balasan itu dibandingkan dengan amal. Tapi ini jadi sebab. Ini jadi sebab. Dengan sebab Anda sholat, Anda dikasih oleh Allah istana di surga. Meskipun sholat itu tidak sebanding dengan pahala di surga. Paham insyaallah? Paham ya? Baik, untuk ukuran, ya kita pakai hitung-hitungan bisnis. Orang ngerjakan sholat 2 rakaat 5 menit. Kira-kira kalau dirupiahkan untuk piro Pak? Dapat berapa? Misalnya 30.000 itu sepadang ya? Kokean mas 30.000, mijiti sejam 50.000 kok. Itu nganggo tenaga. Ini sholat nggak pakai tenaga banyak-banyak. Kira-kira berapa? Hanya sebatas ukuran fisik loh ya. Kita tidak bicara dari sisi masalah agama. Wah ini cocoknya ya 5.000, ya wes 5.000. Sholat 5 menit 5.000. 1 jam bagi 5 menit dapat berapa itu? Dapat 12 ya. Dapat 12. Berarti kalau orang sholat 1 jam 5.000 kali 12, kerja 1 jam 60.000. Oh sebanding. Mijiti 1 jam karena nggak tenaga 1.000. Kadang pakai bergaransi, pijit bergaransi. Tak pijiti 1.000 sampai turu. Pijiti turu ya. Tetap bayarnya 1.000 ya. Jadi untuk kesebandingan antara ibadah dengan pahala yang Allah kasih kepada kita itu nggak sebanding. Sangat jauh mulia pahala itu dibandingkan kerja kita. Tapi ibadah ini jadi sebab orang bisa masuk surga. Makanya Allah Ta'ala kasih motivasi. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil, mari masuk ke dalam surga yang Allah berikan kepada kalian disebabkan amal yang kalian kerjakan. Jadi amal ini sebab, tapi tidak sebanding. Dipahami insyaallah ya. Nah itulah makna hadis tadi ya. Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seorang hamba tidak masuk surga dengan sebab amalnya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jika dibandingkan antara amal kita dengan balasan surga enggak sebanding. Wallahu a'lam. Bagaimana menjaga keikhlasan? Misalnya ibadah berupa sedekah. Awalnya ikhlas tapi seiring berjalannya waktu jadi tidak ikhlas. Diceritakan pada yang lain. Dan jangankan kita, ulama saja merasa berat untuk seperti ini. Ada seorang ulama membaca sebuah hadis itu berulang kali memperbarui niat. Kadang kan kita sedang menyampaikan sesuatu di hadapan umum yang mendengarkan banyak, mungkin tiba-tiba muncul dalam perasaan dirinya, Masya Allah hafalanmu hebat, hafalanmu mungkin gak ada yang salah, tepat, pas, gak ada yang meleset, fasih bicaramu. Bisa jadi muncul seperti itu, sehingga itu ganggu keikhlasan. Sehingga ulama ini ketika menyampaikan hadis, haddatsana fulan ibnu fulan, tiba-tiba muncul kayak gitu, terus dia berhenti, mesti ditahan, dilerem dulu. Qala haddatsana fulan ibnu fulan. Dulu kan menyampaikan kayak gitu ya. Saya dapat hadis dari si A, si A dapat hadis dari si B, dapat hadis dari si C, terus sampai dari sahabat dari Nabi SAW. Tiba-tiba muncul kayak gitu. Itu mungkin, sehingga dia mengulang-ulang dalam rangka untuk memperbarui niat. Dulu ada ini ucapan siapa? Kalau enggak Sufyan ya Fudail ya. Ma'alajtu nafsi mu'alajati 'ala niyah.
Tidak ada upaya keras yang aku lakukan untuk memperbaiki diriku selain memperbaiki niatku. Karena yang namanya hati itu yataqallab, hati itu berbolak-balik gak karuan. Makanya sebagaimana kita berat dalam beramal, lebih berat lagi menjaga amal jangan sampai hilang pahalanya. Wow, itu lebih berat lagi, Pak. Ketika beramal kita berat, harus berusaha untuk bagus sesuai dengan panduan, harus berusaha untuk ikhlas. Selesai beramal, alhamdulillah selesai. Menjaga amal agar tidak batal itu juga lebih berat. Gimana, Pak? Jaga jangan sampai diceritakan. Jaga jangan sampai menimbulkan ujub. Jaga jangan sampai amal itu hilang disebabkan karena pengaruh maksiat dan yang lainnya. Makanya bisa jadi menjaga amal lebih berat dibandingkan beramal. Karena itu untuk bisa menjaga amal, pertama pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau terima amalku ini, aku pasrahkan kepadamu pahalanya. Jaga ya Allah pahala itu agar bisa aku jumpai kelak di hari kiamat. Ibaratnya Anda sudah kerja, dapat duit, dan duit itu mau Anda pakai di tahun sekian, Anda kan harus jaga ya. Terus saya taruh mana duit ini? Kalau saya taruh rumah, wah ini nanti seharusnya dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Anda merasa tidak aman. Anda taruh tetangga, wah ini lebih tidak aman lagi. Anda taruh di tempat misalnya lembaga sekuritas yang bisa jaga duit. Nah, kurang lebih seperti itu. Walillahil matsalul a'la. Anda menjaga pahala amal Anda agar tidak hilang dengan Anda titipkan kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua saya dulu kaya raya. Orang tua gemar utang riba setelah jatuh miskin. Saat orang tua saya dalam kondisi kaya, orang tua saya sulit untuk sedekah. Sekarang utang ortu hampir 1 M. Bahkan sehingga anak saya tidak yakin apakah ortu saya sanggup melunasi utang plus bunga-bunganya. Saya sudah menasihati, tapi utang riba adalah kebiasaan candu orang tua saya yang sulit untuk dikendalikan. Karena kehidupan keluarga kami sekarang dan semakin hari semakin buruk. Baik, ini enggak ada pertanyaannya, cuma cerita ya. Ya, cuma cerita. Ya, kita doakan semoga masalahnya segera selesai. Karena kalau diminta solusi, Anda sebagai anak kesulitan, apalagi kita sebagai orang luar. Cuman yang bisa kita sarankan, jangan bosan untuk mengingatkan. Sebagaimana dulu waktu Anda kecil, orang tua tidak bosan mengingatkan ketika Anda salah. Maka ketika anak sudah dewasa dan orang tua melakukan kesalahan, ya, jangan bosan untuk mengingatkan orang tua, sambil terus bersabar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si fulan memiliki suami, mungkin keliru ini ya. Si fulanah memiliki suami ya. Ini tulisannya si fulan. Si fulanah memiliki suami berpenghasilan dari lembaga ribawi. Istri tersebut mendapatkan nafkah dari suami tersebut. Dari suami tersebut saja. Bagaimana kedudukan nafkah tersebut, halal atau haram? Jika halal, sejauh apa harta itu bisa dimanfaatkan? Apa istri bisa sedekah atau hanya untuk kebutuhan pokok? Jika suaminya bekerja di lembaga ribawi atau istri tahu bahasanya pendapatan suami ini adalah pendapatan dari lembaga ribawi, pendapatan yang haram, fatwa yang disampaikan oleh para ulama, istri itu tidak berkewajiban kerja sehingga dia dinafkahi oleh suaminya. Sehingga kalau suami penghasilannya haram, maka ketika dikasihkan ke istri sebagai nafkah, halal untuk istri hanya sebatas yang cukup untuk mempertahankan hidup normal. Lebih dari itu tidak boleh. Misalnya, untuk seorang wanita
di Surabaya 1 bulan butuh duit berapa untuk bisa hidup normal? Bukan urip-uripan Pak ya, hidup normal ya. Orang yang penting urip ya. Tapi bisa hidup normal. Misalnya butuh 2 juta misalnya. Baik, suami berpenghasilan karena dia pangkatnya sudah bagus di perusahaan, berpenghasilan anggaplah 30 juta. Dikasihkan ke istrinya 10 juta. Berapa yang boleh dia manfaatin? Hanya 2 juta. Sisanya kembalikan lagi. Karena ini bukan uang yang halal bagi dia. Sehingga dia hanya boleh menerima nafkah di posisi yang cukup untuk mempertahankan hidup normal. Lebih dari itu dia tidak berhak. Ini yang difatwakan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Kami jasa IO biasa diminta untuk memanggil penyanyi atau band untuk ngisi acara, kadang konser. Bagaimana hasilnya? Kalau boleh diganti, insya Allah lebih bagus. Tolong datangkan penyanyi. Kalau saya datangkan Ustaz Syafiq gimana? Nah, itu ya. Biayanya sama wis, gak apa-apa ya. Sehingga biaya untuk penyanyi nanti Anda alihkan untuk kajian. Insya Allah lebih ramai dibandingkan penyanyi. Kalau bisa diganti, ganti. Kalau nggak bisa digantikan, ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Apalagi sudah ada instruksi dari, kalau di Jakarta ada ya, dari gubernur, nggak boleh ada konser-konser musik karena kumpul-kumpul manusia ini bisa berbahaya, menularkan maksiat, menularkan corona ya. Jika ada seorang anak berutang kepada ayah kandungnya dalam jumlah banyak dan Allah memberikan kemampuan untuk melunasi utangnya setelah ayahnya meninggal, apakah sekarang utang tersebut statusnya menjadi harta waris? Bagaimana cara membayar utang? Baik. Nilai utang yang pernah dipinjam oleh anak nanti diserahkan menjadi harta waris, kemudian dibagi sesuai porsi warisan. Teknisnya seperti ini. Misalnya ayah meninggal punya 5 anak, semuanya laki-laki. Total harta yang ditinggalkan ayah 100 juta. Berarti masing-masing dapat dibagi rata saja 20. Dapat 20. Sementara anak pertama ini pernah utang 30. Pernah utang 30. Berarti berapa yang harus diserahkan? Dia cukup menyerahkan 10. Ke siapa? Ke saudaranya yang lain. Sudah, berarti dia nggak dapat duit karena sudah dia ambil dulu sebelum ayah meninggal. Karena utang ini bukan hibah, meskipun dari orang tua ke anak tetap wajib diselesaikan. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada yang lain dari bapak-bapak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalkan kita kirim 100, kemudian kita jual ke negara bisa sampai 80, turun kuantitinya. Nah di sini sebagai penjual, padahal muatan ini kita tidak melakukan pengurangan atau pencurian susu. Dan di pihak pembeli juga itu mengiyakan, tapi di satu sisi lain misalkan tidak ada pengawas seperti SK Migas dan KPK, mereka tidak mau tahu, sudah disamakan aja, kita jual 100
dan belinya 100. Yang saya tanyakan adalah masalah kebohongan atau apakah ini termasuk kebohongan susunya ini, atau kita jual ke tempat pembeli itu sesuai dengan yang mereka terima 80. Hilang 20 kemana Pak? Susunya dari pengaruh misalkan temperatur. Oh gitu. Dari pengaruh di perjalanan atau ketika penimbunan ya. Baik. Kalau dalam kaidah yang berlaku dalam transaksi muamalah, bahwa tanggung jawab terhadap barang itu baru berpindah ke tangan pembeli setelah pembeli menerima barang. Sehingga kalau pembeli belum menerima barang, maka tanggung jawab itu berada di tangan penjual. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la ribhu ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Itu makna hadis adalah tidak boleh menjual barang sebelum diterima. Karena kalau orang menjual barang sebelum menerima, berarti resiko berada di tangan penjual. Contoh, saya beli semen dari toko besi A 10 sak, saya bayar tunai, anggap 1 sak 50, berarti saya bayar 500.000. Lalu saya minta tolong semen di sini dulu, saya taruh di sini, jangan dibawa ke rumah, saya belum bisa ngambil, saya taruh di toko besi. Kemudian semen itu saya jual ke orang lain, laku 600.000 10 sak, saya dapat untung 100.000. Maka ini keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Karena selama semen itu ada di toko besi, yang menanggung resiko adalah toko. Sehingga kalau semen ini dicuri orang atau kehujanan atau yang lain, pokoknya saya mintanya 10, saya belum megang. Sehingga karena semen itu belum saya pegang, berarti saya tidak nanggung resiko. Karena itulah biaya ketika mengalami penyusutan sebelum diterima oleh konsumen, maka itu menjadi tanggung jawab penjual. Sehingga berapa nilai yang dibeli oleh konsumen, ya sesuai dengan angka yang diterima oleh konsumen. Yang diterima 85, ya yang ditransaksikan 85. Jangan yang diterima 85 tapi transaksinya 100. Kecuali jika minyak itu sudah diterima oleh konsumen sebelum dikirim. Misalnya Bapak mau ngirim 100, serah terimanya dilakukan di luar bengkel misalnya, atau di luar gudang. Begitu di luar gudang, deal, ini suratnya serah terima, saya serahkan, tanda tangan, selesai. Dia yang ngangkut, kok di jalan hilang, urusan dia. Tapi kalau selama perjalanan itu belum diterima oleh konsumen, maka resiko terhadap barang itu menjadi tanggung jawab penjual sampai diterima oleh konsumen. Ini kaidah yang berlaku dalam fikih jual beli. Wallahu a'lam. Orang tua utang anak, harta anak. Ada seorang sahabat yang hartanya diambil oleh bapaknya. Lalu dia datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, bapakku telah mengambil hartaku. Kemudian oleh Nabi SAW beliau bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu semuanya milik bapakmu. Sehingga Nabi SAW melarang anak ini untuk nagih bapaknya, biarkan bapak ngambil. Sehingga bapak boleh ngambil harta yang dimiliki oleh anak. Syekh Muhammad Al-Syekh rahimahullah, beliau mengatakan ada beberapa syarat agar harta itu boleh diambil oleh bapak. Salah satunya, tidak boleh diserahkan ke anak yang lain.
Sehingga bapak iki tak cukup dinekno anak liyane nek boleh. Karena ini bisa memicu sengketa. Sehingga bapak boleh ngambil untuk kepentingan pribadinya atau disedekahkan ke masjid, silahkan. Yang kedua, bukan harta yang paling pokok yang dimiliki oleh anak. Ada seorang anak punya satu motor untuk Gojek, sumber pendapatan dia. Motormu tak ambil. Sudah, kalau begitu nggak mungkin Gojek pakai sepeda. Aplikasi masih bisa nerima, tapi kendaraannya nggak ada. Wes dapat konsumen tak boncengno nganggo sepeda. Kemeng ya. Tidak boleh kayak gini. Karena ini menjadi harta paling pokok bagi anak, sehingga tidak boleh diambil oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Semua, dohirnya semua, baik laki-laki maupun perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa kalau kita beribadah untuk mengejar surga itu kan ibadah kita seolah-olah tidak ada harganya dibandingkan dengan rahmat Allah melalui memberikan kita surga. Mungkin perlu diluruskan ya. Ibadah dalam rangka mengejar surga, tidak ada nilai ibadah kita tidak ada harganya dibandingkan manfaat surga itu. Maksud saya, kalau dibandingkan antara amal kita dengan surga, ini tidak sebanding. Bukan berarti tidak boleh beribadah dengan mengejar surga. Karena seingat saya tidak mengucapkan kalimat itu ya. Baik, silakan dilanjut. Selanjutnya, sebelumnya saya pernah mendengar ada ustaz yang menyampaikan bahwa kalau Anda ingin rezeki dari Allah yang jumlah banyak, maka salah satunya adalah sholat duha ya, sholat duha dan makin banyak bersedekah. Nah, bagaimana niatan kita dalam melakukan sholat duha ini? Kan ada juga ustaz tersebut menyampaikan sholat duha 2 rakaat, maka seolah-olah hari itu rezeki kamu akan ditujukan. Lalu 4 rakaat maka rezeki kamu akan didekatkan. Apabila 6 rakaat maka rezekimu ditunjukkan di depan mata, kayak gitu. Nah, motivasinya kalau melakukan seperti itu berarti ibadah yang kita lakukan kembali untuk dunia, gitu kan ya? Okay. Nah, bagaimana caranya kita untuk istilahnya ibadahnya untuk mengejar akhirat tetap, tapi tidak terganggu oleh seperti itu. Saya kan biar lurus gitu lah, ya, seperti itu. Baik. Jadi ibadah. Yang kedua, bagaimana dengan yang ini dan bersolawat? Kan ada yang menyampaikan juga kalau dengan bersolawat maka apa yang kita inginkan solawatin, insya Allah kita bisa dapat. Ada yang seperti itu kan, ada hal seperti itu, bagaimana menyikapinya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian dai. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi sholawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan sholawat itu, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Siapa yang berikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan kasih balasan kepadanya salawat 10 kali.
Sehingga kita bersalawat biar dapat balasan ini, bukan untuk mencari dunia. Kemudian ibadah untuk mencari dunia Allah singgung dalam Al-Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka aku penuhi amalnya ketika di dunia dan itu tidak dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah manusia yang ketika di akhirat enggak dapat balasan kecuali neraka. Waliyadzubillah. Berarti aslinya orang yang mengharapkan dunia ketika beramal adalah tindakan yang tercela. Baik. Terus bagaimana kalau kita punya harapan dunia kemudian kita beramal? Silahkan, tapi jadikan amal itu sebagai wasilah dalam doa, sehingga harapan dunia itu kita tuangkan dalam permohonan doa dengan wasilah amal. Ya Allah, jika tahajudku ini adalah amal yang ikhlas untukmu, maka aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberhasilan untuk anakku yang sedang mencari kerja. Berikanlah kesuksesan untuk usahaku yang baru buka, ini sepi terus ya Allah. Sudah ganti-ganti merek tapi kok nggak laris-laris, utang makin tambah, sehingga dia tidak menjadikan ibadah untuk mendapatkan dunia, tapi dia minta dunia itu dalam doa. Nah ini yang lebih tepat ya, bukan menjadikan ibadah sebagai tujuan untuk mencari dunia. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin cukup demikian. Masih ada satu lagi? Silakan.